Selamat siang ya, saya sampaikan saya jadi siaran dari Universal Communication. Dan untuk sesi yang sekarang ini ada hal yang menarik untuk kita sampaikan, yaitu tentang masalah bagaimana membaca karakter klien kita atau bagaimana membaca karakter orang lain ya. Dan sebenarnya ada banyak macam tanda-tandanya dan itu semuanya bisa dipelajari, mulai dari tanda-tanda wajah, tanda-tanda bahasa tubuh ya, kemudian dari suara, dari tulisan, tanda tangan, sebenarnya dari penampilan, cara seseorang menampilkan dirinya, dari micro expression ya, dari ekspresi wajah juga ya, kemudian juga dari benda-benda yang dimiliki di sekeliling. Jadi kalau misalkan sebagai pengantar ya, kalau misalkan teman-teman misalkan melihat foto di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya ya, kalau foto orangnya itu pasti sudah dikondisikan ya. Tapi justru yang kadang mereka lupa mengkondisikan itu background ya. Dari background itu kita bisa mengetahui, itu coba mulai perhatikan bahwa justru yang tidak bisa disetting ya, atau yang kemungkinan kecil untuk disetting atau dikondisikan, yaitu seperti background ya. Dari sini misalkan katakanlah saya melihat teman-teman ya, sudah jelas bagaimana teman-teman menampilkan dirinya. Tetapi kadang yang belum dilakukan settingan itu justru adalah dari backgroundnya ya. Makanya kenapa kalau kita mau membaca seseorang itu justru dari hal-hal yang kemungkinan tidak dikondisikan, kemungkinan justru tidak diatur ya. Nah, sebelum nanti kita akan buka dengan tanya jawab, saya akan share dulu untuk masalah materinya ya, tentang masalah membaca orang, yaitu berangkat dari bagaimana kita memandang manusia itu ya. Bagaimana kita memandang manusia itu, inilah yang sebenarnya melandasi kita di dalam membaca orang lain ya. Jadi kalau kita melihat manusia itu pada dasarnya ada yang namanya sisi jasmaninya ya, ada yang namanya sisi alam fikirnya, dan ada yang namanya sisi rohnya ya. Nah, kaitan dengan masalah manusia ini kalau didetailkan itu ada sisi jasmaninya, yang ada di pikiran itu ada sisi akal fikir logis atau logikanya, ada mental atau bawah sadarnya, dan ada sisi spiritual ya. Penggambarannya begini, kalau kita berbicara tentang karakter, maka sebenarnya yang sedang kita bicarakan itu adalah apa yang ada di mental atau apa yang ada di bawah sadar, bukan ada dari sisi spiritualnya, bukan. Kita hanya melihat apa yang ada di mental dan apa yang ada di bawah sadar. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan tanyakan dulu, mungkin dari rekan-rekan ada yang sudah timbul pertanyaan, silahkan. Mungkin Pak. Saya bertanya, kalau lewat mata itu, apakah bisa juga kita bisa menganalisa gitu, entah lirik, apakah ke atas, ke bawah, ke samping, seperti itu Pak itu? Bisa, materi ya. Jadi sebenarnya begini, kalau seandainya seluruh tubuh kita itu 100% adalah tandanya 100% adalah tubuh, sebenarnya dominan tanda 90% itu ada di wajah. Seandainya 100% itu wajah, ini adalah dominan tanda, maka 90% itu ada di mata. Makanya sampai dikatakan mata ya, itu jendelanya hati. Orang yang berlatih sedemikian hebat pun akan tetap sulit untuk mampu memanipulasi pancaran mata, kecuali memang dia berlatih masalah olah rasa ya, olah rohani. Dia bahkan mampu mengontrol atau mengendalikan pancaran matanya bisa. Ya. Tapi kalau misalkan orang itu tidak pernah berlatih terkait dengan olah rasa, maka saya akan katakan sangat sulit untuk memanipulasi masalah pancarannya mata ya. Nah,
Salah satunya Pak Ferry ya, dari mata bergerak kemana bola mata saat orang itu bercerita, itu kita bisa melihat apakah ini orang ini benar-benar gali dari memorinya atau ngomong apa adanya, ataukah orang itu bohong. Ya, dari geraknya bola mata itu bisa diketahui. Dari pancaran matanya itu pun juga bisa diketahui. Maaf ya, seandainya kita lihat sekilas orang, coba amati, ada salah satu tanda yang disebut dengan fugitif, ya, fugitif, FUGITIVE, ya, atau dalam bahasa lain adalah orang yang seperti merasa dikejar-kejar. Orang-orang yang dikatakan karakter fugitif ini pada dasarnya adalah orang yang memiliki masalah berat dan itu masih disimpan di dalam mental bawah sadarnya. Dan itu berbekas di permukaan sehingga itu bisa diperhatikan atau diamati. Satu.